Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Kita baca sama-sama. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Kita sekalian dan sesi ini diberkati oleh Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Ya. Saya diminta untuk membawakan materi tentang urgensi pastoral anak dan remaja, khusus untuk Keuskupan Larantuka. Sekedar tahu saja,
bersama dengan Romo Silu sebagai Dirdios KKI Keuskupan kita dan juga Romo Odel sebagai Ketua Komisi Kepemudaan. Saya sendiri Ketua Komisi Keluarga. Kami tiga bekerja sama untuk kepentingan keluarga dalam skop lebih besar, lalu pendampingan khusus untuk Sekami dan Sekar dan juga untuk orang-orang muda. Waktu-waktu terakhir ini kami sedang bergelut untuk menyelesaikan modul-modul kami yang akan kita gunakan secara standar begitu ya di keuskupan kita. Sekali lagi mohon maaf karena sebenarnya materi ini harus dibawakan oleh Romo Dirdios. Tetapi karena satu dan lain hal maka beliau meminta saya untuk berbicara. Nah, kakak-kakak sekalian, kalian sedang berada di sekolah ini, Soma. Ya, nah itu berarti Anda mesti tahu bahwa Anda ini terlahir sebagai orang luar biasa. Tidak ada orang yang biasa-biasa saja. Kalau biasa-biasa pulang, tidak usah ada di sini. Ya, kita semua orang luar biasa. Dan ini adalah rencana Tuhan untuk kita. Semua orang, termasuk anak-anak kita, adik kita, semua mau bahagia, semua mau sejahtera, besok-besok mau jadi orang makmur, berprestasi dan akhirnya sukses. Nah itu sebabnya kita di sini untuk memberi jawaban pasti mau ya atau tidak atas pilihan kita untuk menjadi luar biasa. Sekami luar biasa, teriak dari tadi. Tapi isinya apa luar biasa ini? Ya, maka sekali lagi ini jawaban-jawaban kita atas karya ciptaan Tuhan yang luar biasa bagi kita manusia. Maka jangan main-main. Saya duduk makan dengan tim dari Jakarta. Saya cerita-cerita dengan mereka lalu mereka bilang begini, Romo, kadang-kadang orang berbangga ikut Soma di Lewoleba, ikut Soma di Wewerang, ikut Soma di Larantuka, lalu mereka pikir itu berhenti. Salah ini. Sekali lagi ini salah. Karena apa? Anak hari ini dia beda dengan besok, dia beda dengan lusa. Karena namanya perkembangan anak itu, dia diukur dari skala situasi dan kondisi yang menentukan, keluarga yang berubah setiap saat, lalu masyarakat kita yang tidak stagnan, dia akan berubah terus dari waktu ke waktu. Maka teman-teman sekalian, kakak-kakak yang terkasih, yang cantik dan ganteng, lihat baik-baik. Setiap tempat itu adalah sekolah, setiap orang yang Anda jumpa itu adalah guru. Jangan pikir kecil-kecil anak terus. Mereka juga guru. Menjadi guru untuk kita yang sudah besar-besar ini. Lalu setiap waktu, setiap saat itu adalah waktu belajar. Maka sekali lagi, jangan puas dengan Soma di tingkat keuskupan ini. Akan ada Soma-Soma baru lagi di tingkat paroki, di tingkat dekanat dan seterusnya ke kampung-kampung sampai di KBG bahkan. Ya, supaya kita update terus lagu-lagu kita, update terus bahan-bahan kita, update terus semua pendekatan yang akan kita tujukan langsung ke anak-anak kita. Bapak Ibu, saya bicara tentang barang ini ya. Saya omong dulu tentang kenyataan anak-anak kita sekarang. Ini zaman now ini. Isinya ini, lihat ini. Anak-anak kita sedang dalam kondisi ini. Liburan ini kami pergi misa ini ke sana nih kami gugup habis. Karena mereka bukan lari seperti biasa, baku peluk di jalan ini. Dan ketika Bapak dan Mama tidak menjadi teman yang baik untuk mereka, jangan harap mereka akan bertumbuh menjadi seorang anak yang sungguh-sungguh cerdas secara fisik, tapi juga cerdas secara otak. Dalam retreat saya bersama anak-anak saya bilang begini, kita punya sekolah itu didik kita punya otak. Mereka tidak didik kita punya tubuh secara keseluruhan. Jadi, minta maaf. Ketika anak-anak mengalami yang perempuan, mengalami yang namanya menstruasi, ketika anak laki-laki mengalami yang namanya mimpi basah, mereka kagok, kaget. Lalu kemudian tidak tanya juga. Tidak mengatakan sesuatu kepada mereka punya bapak, mereka punya mama, apalagi kita yang lain. Mereka tidak omong. Dan itu sebabnya mereka jatuh ke ekstrim lebih buruk adalah coba-coba lihat melalui HP, atur-atur diri melalui HP, lalu kemudian terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan.
Satu bapak mama datang di sini omong bahwa anaknya SMP kelas 2 tiba-tiba hamil dengan kakak kelasnya SMP kelas 3. Lalu kebetulan anak kelas 3 ini juga datang, jadi kami 3 omong. Saya tanya begini, kenapa kau buat ini? Dia bilang begini, saya punya teman juga buat Romo, tapi di sana tuh tidak jadi, hanya saya punya yang jadi. Kakak-kakak dengar jawaban itu, teman saya tidak jadi, saya punya jadi. Bodoh atau pintar itu? Bagaimana dia mendefinisikan dirinya sebagai bapak di saat atau di dalam kondisi seperti ini? Coba. Kita yang sudah sarjana saja ketika ditanya, apa artinya bapak? Kita tidak tahu. Kau tahu apa tentang jati dirimu sebagai mama? Tidak mengerti. Apa itu keluarga? Tidak mengerti. Nah, ini situasi anak-anak kita sekarang ya. Romo Silu bilang begini, ini baru intro ini. Orang sudah langsung tahu, ikan air di pantai, belum apa-apa, ikan air, orang selompat. Karena ini, betapa pesta kita sekarang sedang menjadi glamor. Sambut baru saja sudah ada lampu kelap-kelip nih. Lampu, sambut baru. Sudah kelap-kelip ini. Jangankan sambut baru, baptis anak sudah kelap-kelip. Anda sekalian tahu ya, lampu kelap-kelip itu hanya untuk orang-orang yang ada di klub malam. Minum mabuk di situ. Tidak pantas kita taruh di kondisi ini. Tapi ya sudahlah. Kalau tidak ada itu, anak bilang, saya tidak sambut baru, pokoknya pasang lampu ini. Tanpa diberi pengertian, kenapa lampu ini mesti ada. Dan mereka bahkan bilang begini, tolong matikan lampu putih itu, supaya yang ada hanya kelap-kelip saja. Dan terjadilah bahwa orang jingkrak-jingkrak macam, sudahlah, tidak usah ngomong banyak. Tapi ya inilah situasi dan kondisi kita. Semua hal ini ya. Jadi yang sedang saya tulis di papan ini adalah simbol-simbol dari eksistensi anak-anak kita sekarang. Remaja kita, anak-anak kita di SD dan seterusnya. Jadi mereka punya prinsip itu, saya senang. Kalau saya tidak senang, saya bukan anak, saya bukan remaja, saya bukan OMK. Saya senang dulu, baru saya ada. Selama saya tidak senang, kau jangan harap. Makanya hal-hal sederhana seperti ini, kakak-kakak sekalian juga rasakan tuh. Dia datang dengan motor gagah, kenapa saya tidak? Dia datang dengan legging gagah, kenapa saya tidak? Itu. Lalu kemudian karena legging tidak ada, HP terbaru tidak ada, yang terjadi adalah mereka dipiara oleh orang-orang tertentu. Saya jujur saya mendapat ini cerita-cerita ini banyak di kalangan anak-anak sekolah ketika saya beri mereka retret. Kakak-kakak sekalian, saya hanya tekan musik ini saja mereka lompat lewat jendela ini. Menangis guling itu ke sana tuh. Lalu setelah selesai baru mereka datang, Romo, saya pun bapak ada di Solo, saya pun mama ada di... buruk sekali. Nah, yang macam begini mau mengharapkan kami sekar kita menjadi orang-orang yang sungguh patuh, saya rasa berat kerja kita ke depan. Ya. Jadi kakak-kakak sekalian, sekarang ini anak-anak kita sedang terjerat dengan yang namanya mental enak ini. Just fun mentality. Ya. Tiba-tiba lonceng mati di mana ini? Mamanya bilang, no, kita tidak masak, nanti kita makan di sebelah. Ada nebo di sana. Mulai hari pertama sampai hari terakhir, makan semua orang mati sana. Kita tidak makan lagi di rumah kita. Pada orang di sana sementara susah. Tapi ya mentalnya begitu, jadi kita mau bagaimana? Tidak bisa buat apa-apa lagi. Nah, kalau segalanya diukur dari just fun ini, maka agama tidak ada guna. Kita omong Tuhan Yesus tidak ada guna. Berapa anak sekami yang berkumpul sekarang? Berapa sekar yang berkumpul sekarang di paroki kita? Hitung coba. Karena ini, perkaranya mentalnya enak. Itu sebabnya maka saya tulis di sini, rasa perasaan estetis lahiriah itu naik di atas. Piknik, pesta, di atas.
Tapi yang namanya etis, yang namanya batin, nol. Kau suruh mereka baca kitab suci, kau jangan harap. Huruf kecil lagi. Sudah kecil tidak ada gambar. Mereka tidak akan baca. Jadi mental enak, kemudian mengunggulkan yang namanya yang estetis, yang namanya lahiria, lalu kemudian yang etis, yang batinia ini dengan sendirinya akan menjadi hilang. Maka saudara-saudari, suster, bapak, ibu, mari kita berpikir ulang tentang seperti gerakan-gerakan di dalam yang nanti mengantar anak kita untuk mengerti, oh saya Kristen, saya Katolik, Tuhan saya ini, saya percaya Allah Tritunggal, dan seterusnya. Ya, jadi saya sendiri tahu bahwa ada ragam lagu, ada juga ragam gerak yang membantu anak untuk mengerti. Sekarang saya sedang dalam nama Bapa, dan ada juga gerakan lain yang membantu mereka untuk mengerti bahwa sekarang saya sedang ucap nama Tuhan Yesus, saya sedang ucap nama Santa Maria, dan seterusnya. Jadi mari di dalam Soma ini kita coba melihat simbol-simbol keselamatan ini supaya anak-anak kita, saya tulis pakai huruf merah di bawah, jangan kehilangan maknanya. Kita tawarkan semua hal ini supaya agama, ajaran agama, kitab suci yang dirasa akhir-akhir ini kurang menarik, dia menjadi menarik. Ya, karena istilah di dalam sekam itu animasi, ada edukasi, tapi juga ada motivasi. Begitu. Ya, supaya sekali lagi anak-anak kita akhirnya merasa tertarik, lalu kemudian bercerita, berbicara banyak tentang agama itu sendiri, kekristenan mereka, kekatolikan mereka, dan seterusnya. Bapak Ibu, di mana-mana saya selalu cerita saya punya badan diri ya. Saya anak laki-laki sendiri dan menjadi imam. Ya, karena bapak saya tuh tidur dengan bapak tiap malam itu. Bapak itu memeluk saya lalu dia cerita tentang kitab suci. Dia tidak cerita tentang nanti kebun ini kau kasih orang ini, tidak pernah. Dia peluk saya dan dia bilang, "Ama, Tuhan Allah ciptakan bumi dan segala isinya begini-begini." Dia dalam tidur itu dia lakonkan. Dicerita sampai saya nyenyak. Besok malam kalau dia tidak ke KBG, karena bapak saya ini orang gereja sampai mati, ketua dewan paroki sampai mati. Makanya kalau mereka tidak ke KBG, dia peluk saya lagi, dia bilang, "Ama, Adam dan Hawa itu begini-begini, anaknya begini-begini." Otak saya dari kecil itu penuh dengan kitab suci. Nah, jadi mau bagaimana kalau mau suruh bilang, "Engkau jadi tentara," saya tidak bisa. Potongan saja yang tentara. Tidak bisa jadi tentara karena sudah terisi, padat. Dan saya memutuskan untuk menjadi imam. Terombang-ambing memang, tapi ya jalan ini mulia dan harus diluruskan. Nah, itu sebabnya maka sekali lagi saya tidak sedang kehilangan arah. Ya, semua hal tentang agama itu saya mengerti. Ya, karena saya diajar oleh bapak dan mama saya tentang semua kebaikan ini. Ya, jadi sekali lagi agama menjadi menarik. Kalau tidak pergi gereja itu sama saja dengan bunuh diri. Tidak ajuda untuk saya tuh, aduh, gantung diri tuh. Jadi hari Minggu tuh cepat-cepat bapak bilang, "Ama cepat, ajuda di sana tidak ada, Miss Dinar itu." Jadi cepat masuk ke sakristi sana, angkat baju, sudah. Hari-hari kau dan gereja. Ya, itu sebabnya maka jalan ini menjadi begitu menariknya. Dan ketika saya berbicara tentang agama, ketika saya berbicara tentang kitab suci, dia menjadi menarik. Karena ini milik saya. Saya tidak menceritakan sesuatu yang datang dari luar, tapi ini menjadi milik saya. Kakak-kakak, saya omong ini menjadi awasan untuk kita ya. Jadi animator-animatris ini penganjur nilai ini. Anda ada di depan, Anda ada di tengah anak-anak sekalian. Dan Anda bercerita tentang Tuhan Yesus tidak di awan-awan. Anda bercerita tentang Tuhanmu yang sedang Anda alami di dalam seluruh pengalaman hidup Anda sebagai wanita, sebagai ibu, atau sebagai pria, atau sebagai bapak. Begitu baru bisa. Kalau kesaksian ini tidak jalan, nyanyi kita akan begini.
Begitu. Baca kitab suci kita akan menjadi begini. Segala-galanya akan turun. Nilainya akan menjadi begitu lemahnya. Nah, saya kemudian berpikir begini, meskipun agama kita ini omongannya kurang menarik, tapi satu waktu itu anak-anak kita, remaja kita tuh akan punya kerinduan untuk mau datang kepada Tuhan. Istilah filsafat tuh ini, eudaimonia nih, maksudnya mereka dengan sendirinya akan merumuskan segala sesuatu yang sifatnya membantu diri mereka untuk datang kepada mereka punya Tuhan. Ya, jadi biar mereka melawan lah, mereka tidak gereja lah. Tapi saya yakin pada satu waktu yang namanya kerinduan untuk berkumpul itu pasti akan ada. Yang paling penting adalah gerakan-gerakan kita yang membantu mereka supaya mereka tetap ke arah gereja, mereka tetap ke arah komunitas kita yang namanya Sekami, Sekar, juga OMK, atau juga komunitas-komunitas kategorial yang lain ini. Kalau tidak Bapak Ibu, nanti mereka akan merumuskan rasa damai ini dengan cara lain. Dan itu yang bahaya. Hal macam begini, di slide berikut ini. Kita ketika omong tentang misa, sembahyang, tentang devosi, segala macam, oh kau jangan harap. Di anak-anak kita tidak akan masuk. Yang ini. Maka kadang-kadang sekarang ini manusia zaman now ini, ketika kerinduan hati ini tidak sampai, ini semua hal akan mendorong mereka untuk menciptakan simbol-simbol baru yang bisa diindrai. Lonceng sudah bunyi. Dan misa keempat, tidak ada dilarantukan di misa keempat, tidak ada. Yang ada tuh misa sore Sabtu, misa pagi jam 6, misa jam 8, jam 5 sore. Itu saja. Jadi kalau misa keempat, engkau romo dina, tidak ada romo misa tengah malam tuh. Di sini tidak ada. Tapi anak-anak kita begitu. Lonceng sudah bunyi, tidak mandi. Saya misa kelima. Saya misa kesekian. Nah itu kata-kata mereka. Jadi mereka punya ukuran pemuasan, penasaran akan Tuhan itu terbatas pada apa yang mereka bisa indrai. Dulu saya punya ibu guru nih, saya kasihan, dia sudah mati. Sudah meninggal lama, dia kanker payudara. Ajar saya agama nih, kelas 1. Anak-anak, Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, pokoknya dia gagah ngeri. Kesana kemari begini. Lalu kemudian dia menciptakan Adam dari debu tanah. Lalu ketika Adam tidur, Tuhan Allah mengambil rusuk Adam, lalu menciptakan perempuan pertama namanya Hawa. Saya namanya les agama, saya punya mata tuh belalak begini, tidak pejam memang. Dia omong selesai, saya ketok meja. Ibu, saya ada pertanyaan. Dia bilang, iya ama, silakan. Ibu tadi omong bilang segala-galanya di sini tuh Tuhan Allah ciptakan, Adam dan Hawa juga Tuhan Allah buat. Lalu Tuhan Allah itu siapa yang buat? Tuhan Allah itu siapa yang buat dia? Kalau dia bisa buat yang lain-lain, dia siapa yang buat dia? Ibu nih kaget setengah mati. Bapak saya kepala sekolah. Dia lompat ke kantor ke sana. Kan tidak bisa jawab ini. Dia lompat ke bapak saya. Dia bilang, ama di sana tanya Tuhan Allah ini siapa yang buat, juga kita jawab bagaimana ini. Jadi saya pun bapak bilang begini, anak kecil tuh gampang kah, engkau kesana omong bilang kita masih pikir, selesai. Nah dia tidak tanya lagi, pergi omong sudah. Nah, jadi ibu bilang, bapak kesana saja, dia di sana nanti dia tanya tambah banyak. Akhirnya bapak yang kesana, ama, Tuhan Allah tuh kami belum tahu, kami masih pikir nanti dulu. Sekarang kakak-kakak, engkau beri jawaban yang sama ke anak-anak. Mereka akan balik begini, kau selamat tinggal ibu. Engkau saja tidak tahu lah engkau ajar kami. Dan pengalaman ini saya selalu ingat. Ketika saya ditabiskan, ibu ini masih hidup. Waktu panggil guru-guru semua datang, dia cerita ini. Dia cerita tentang cerita ini, bagaimana saya bertanya tentang Tuhan Allah itu siapa yang buat. Karena yang lain-lain Tuhan Allah sudah buat, tapi dia ini siapa yang buat ini?
Dia tidak mengerti. Dia tidak tahu. Maka soma ini membantu kita untuk akhirnya harus menjawab pertanyaan ini di tengah situasi kondisi yang sulit ini. Apakah manusia sekarang itu menganggap keselamatan ini hanya sebagai cerita saja? Jangan sampai habis soma ini segala-galanya menjadi bubar. Maka Bapak Ibu, lagi 15 menit, ini urgensi pastoral di keuskupan kita. Bapak Ibu, kalau ada yang sudah tahu, tambah ini. Tapi kalau belum tahu, dengar baik-baik ini ya. Gereja kita, gereja lokal Keuskupan Larantuka, setelah sinode ke-6 itu, dia omong tentang barang ini. Jadi nomor 1 keluarga. Keluarga. Dengan segala macam hal, start mulai dari KPPK, sampai dengan menikah, sampai dengan nanti kita rayakan kelipatan 5 itu kesana kemari itu. Lalu nomor 2 dan 3-nya tuh ini nih. Pertama itu generasi baru menghidupi dan menghidupkan iman dan moral Kristen. Ini Bapak Uskup punya isi otak ini. Bapak Uskup berpikir tentang ini ya. Dalam sinode dia katakan kita mesti buat satu generasi baru yang benar-benar hidup karena dia punya iman. Hidup karena dia punya moral. Omong kata moral itu artinya omong tentang ini baik, ini tidak baik, macam begitu ya. Ya. Ini orang sekurang-kurangnya orang anak-anak ini sudah bisa membedakan bolos itu tidak baik, pergi ke sekolah itu harus. Ya. Lalu yang kedua, generasi baru yang siap memberi diri untuk karya pelayanan gereja. Jadi kita berharap supaya jangankan soma, lagu-lagu kita yang kita nyanyikan di halaman gereja itu harus terdengar seperti sesuatu yang sangat nyaring di telinga anak-anak kita dan membantu mereka untuk bergerak mendekati gereja. Beri diri untuk pelayanan gereja. Semakin banyak misdinarnya. Terkadang di beberapa paroki itu saya jengkel ya. Mau datang begini bilang Romo jam 6 itu harus misa. Tapi Romo sudah gagah-gagah berdiri baru bilang ajuda belum ada. Aduh. Tunggu ajuda, bayangkan. Padahal ajudan ini tidak penting apa-apa. Yang penting ini Romo, imam merayakan Ekaristi. Itu. Tapi sejauh mana kami sekarang ini dibantu untuk memberi diri dalam karya pelayanan gereja. 2 hal ini ya Bapak Ibu. Generasi baru hidup dari imannya. Dia bisa bedakan mana baik mana buruknya. Lalu yang kedua ini generasi baru yang memberi diri untuk karya pelayanan gereja. Nah, Bapak Uskup omong tentang generasi 20 tahun ke depan. Kamu ingat itu? Kata-kata ini masih ingat? Bapak tua ini kemana-mana dia turun ke paroki-paroki dalam kunjungan pastoral krisma atau apa saja. Dalam pertemuan pastoral dia selalu bicara tentang generasi baru 20 tahun ke depan. Teman-teman begini. Apa maksudnya 20 tahun ke depan? Bapak tua hitung begini, 9 bulan 10 hari ada di dalam rahim mama toh. Sejak pembuahan, Bapak Uskup bilang, sejak pembuahan, anak di dalam rahim ini sudah terhitung sebagai manusia Kristen. Kalau dia punya bapak mama sudah Katolik itu, dia sudah terhitung sebagai satu generasi yang siap dilahirkan. Jadi setelah itu 9 bulan 10 hari dia dilahirkan, hitung terus. Itu ke sana tuh sampai batas 20 dan menurut Bapak Uskup itu ini adalah umur-umur di mana orang memastikan masa depannya. Umur 20 itu kita ada di mana ya? Kuliah ya? Sedang kuliah, ya, sedang kuliah. Jadi Bapak Uskup berharap bahwa 20 tahun ke depan ini bukan satu jangka waktu yang terbatas, tidak. Kadang-kadang orang tanya begini, Bapak tua omong 20 tahun ke depan sudah lewat ini, lewat di mana? Anak ini akan lahir baru lagi. Setelah itu dia akan SMA, dia akan perguruan tinggi dan seterusnya. Jadi hitungan ini tanpa batas waktu dia tidak pernah berakhir. Maka tugas kakak-kakak sekalian di bagian ini itu sangat istilah ilmiahnya imperatif. Ini mendesak ini.
Ya, kita kerja sama-sama tanpa uang ya. Kita tidak ada gaji dari gereja. Kita ini memang berdiri total ini. Ya. Bagaimana langkah solutifnya? Pertama, kakak-kakak sekalian, ada yang namanya program pendampingan secara periodik dan berkelanjutan untuk istilahnya di bidan-bidan dorang tuh 1000 hari pertama kehidupan. Dan sekarang ini banyak orang mulai gencar di kampung-kampung ya. Romo Boni yang kepala sekolah di SMA Fransiskus itu, sudah bergabung di bagian yang namanya mama-mama hamil dorang. Nah, jadi dia juga ikut mengontrol mama-mama hamil di Pamakayo dulu tuh. Kalau bendera sudah naik, pemerintah bisa telepon dia untuk tangani ini ibu-ibu ini supaya cepat dibawa ke Larantuka dan seterusnya. Lalu yang kedua, saya sudah bilang tadi ya, bersama dengan KKI, Romo punya sudah habis, saya juga sudah, Romo Odel sedang menyiapkan dia punya untuk pendampingan OMK. Ya, kita berharap semua ini lengkap di tahun 2025, tahun depan, di tahun yang namanya evaluasi. Tahun ini, tahun program apa kita? Aduh, jawab tegas dikit, jangan ragu. Pemberdayaan KBG dan kelompok kategorial. Oke, ya, amanatnya. Cita-cita gereja lokal kita itu sekali lagi menciptakan generasi baru. Ini misi besar yang tidak akan pernah selesai. Nah, Bapak Ibu, Anda sedang membantu kami Sekar itu pergi pulang dari rumahnya, datang ke tempat kita nyanyi, dia pulang lagi. Kalau Bapak Ibu guru ada yang sekolah, mereka datang ke sekolah, mereka pergi lagi. Nah, kita semua yang ada di ruangan ini adalah buah dari keluarga. Tidak ada satupun yang lahir tanpa bapak mama, tidak ada. Kita semua ini adalah buah dari masyarakat sosial. Nah, itu sebabnya saya gambarkan kenyataan semua tadi, supaya kita juga tahu. Dan terakhir, kita ini adalah buah dari gereja, umat Allah. Maka kita diundang untuk datang dan mudah-mudahan benih kecil ini dia menjadi besar. Dan dia berbuah kemana saja. Jadi Bapak Ibu, selamat menjadi animator, animatris yang sesungguhnya. Kalau ada problem di dalam rumah tangga kita, jangan sungkan-sungkan ya. Mari datang. Karena Bapak Paus bilang begini, tidak ada jalan buntu untuk keluarga. Dengar kata-kata ini ya, tidak ada jalan buntu untuk keluarga. Untuk teman-teman animator-animatris yang masih muda, yang masih sedang memilih ya. Kalau mau jadi suster atau romo, welcome. Tapi kalau tidak mau menjadi romo atau suster, jadilah Bapak Ibu, calon Bapak Ibu yang baik. Pahamin ya? Ya, kemana-mana saya selalu bilang begini, orang kalau I love you itu artinya dia mau itu baik, begitu. I love you. Orang Italia bilang io voglio tanto tanto bene. Saya mau kau baik, begitu. Jadi kalau I love you ke sana lalu engkau kangaranga itu artinya tidak. Iya. Ini jujur teman-teman sekalian, sudah huru-hara dalam hidup perkawinan, baru tiba-tiba nanti jam 12 anta oa ma sobile, guna tidak ada. Saya omong memang guna tidak ada. Anta oa apa? So 5 tahun lalu so antar le. Kok baru ini malam baru so kasele yang baru laki-laki itu orang pikul anta oa ma so antar apa? Tidak benar itu. Tidak usah buka. Antar itu kecuali orang berbahagia, bergembira. Itu. Bersedia kau saudara menikahi orang ini sungguh dengan kasih? Ya, saya bersedia. Itu baru. Ini belum apa-apa. Bersedia kau saudara menikahi orang? Menangis. Lalu tanya, engkau menangis apa? Ingat kita pembapa. Kawin dan kau pembapa. Kita nikah dengan orang di sini, bukan nikah dengan kita pembapa. Ya, omong kelakar-kelakar tapi bagus-bagus Bagus-bagus lah supaya dulu di katedral
Saya dan Romo Pius di katedral, kami omong anak-anak OMK nih, engkau jaga diri baik-baik. Romo di atas altar nih 20 orang. Ingat itu. Anggota KOR hanya 5, bapak mama dorang, kami Romo-Romo 20 orang di altar. Kau mau kah itu? Jadi dorang jaga badan supaya 20 orang. Jadi saya dan Romo Pius tegi lagi pergi undang semua Romo nih, ay tolong datang. Anak OMK nih mau nikah nih. Jadi mereka bagus-bagus nih, tolong jaga diri. Jadi Romo 20 di atas altar. Romo lebih banyak dari umat. Tapi saya mau tunjuk bahwa ini baru. Begitu ya? Ya, terima kasih banyak. Saya punya waktu terbatas. Kapan-kapan kita bisa cerita lagi. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak-banyak.